Shalom Aleihim, jumpa lagi dengan mata pelajaran biologi bersama Ibu Nova. Salam keren, kasih, empatik, religius, edukatif, dan nasionalis. Ada yang pernah tiba-tiba mau makan Indomie nggak? Apa yang kalian lakukan? Tentunya menyiapkan alat dan bahan dan memasak Indomie tahap demi tahap sampai terhidangnya semangkok Indomie yang sedap. Sebentar Bu, apa hubungan Indomie dengan biologi ya? Biologi kan ensiklopedia tentang makhluk hidup, yang juga menjadi dasar dari berbagai cabang ilmu, sampai membuat kita bisa bertahan hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Hebat-hebat, ternyata kalian masih ingat materi pertemuan sebelumnya. Nah, untuk bisa mengetahui berbagai pengetahuan tentang makhluk hidup ini, para ilmuwan juga perlu alat dan bahan serta tahap-tahap yang harus dilakukan, seperti saat kita memasak Indomie tadi. Kalau alat-alat biologi disimpannya dalam laboratorium biologi, ada yang pernah ke laboratorium biologi nggak? Yuk kenalan sama alat-alat biologi. Yang pertama adalah autoklaf. Autoklaf ini bahannya dari aluminium. Fungsinya untuk mensterilkan alat-alat yang akan dipakai untuk praktikum ataupun yang sudah dipakai dalam praktikum. Yang kedua, ada tabung Erlenmeyer. Bahannya dari kaca, fungsinya sebagai wadah bahan kimia cair. Selanjutnya, ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi bahannya dari kaca dan berfungsi sebagai tempat mereaksikan larutan ataupun bahan kimia. Sedangkan rak tabung reaksi bahannya dari kaca berfungsi untuk menata tabung reaksi. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk mengamati objek yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian ada kancing genetika. Kancing genetika berfungsi menghubungkan antar satu genetik dengan genetik lain dan mengamati kecocokannya. Selanjutnya ada stetoskop. Stetoskop ini digunakan untuk memeriksa suara dalam tubuh, misalnya suara jantung atau suara pernapasan. Kemudian ada sphygmomanometer atau yang dikenal sebagai tensimeter, digunakan untuk memonitor tekanan darah. Ada juga pisau bedah. Pisau bedah digunakan untuk membedah bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang ingin diteliti. Selain itu, masih ada banyak lagi alat dalam lab biologi yang tidak Ibu jelaskan satu persatu. Kira-kira apa saja fungsinya? Tuliskan dalam kolom komentar ya yang kamu tahu. Dalam lab biologi, terdapat juga bahan-bahan kimia yang sudah diberi lambang tertentu. Apa artinya nih? Ada bahan yang mudah meledak, mudah terbakar, mudah teroksidasi, dan juga beracun. Ada juga yang dapat menyebabkan korosif, iritasi, dan juga bahaya bagi lingkungan. Contoh-contoh bahannya dapat dilihat pada PDF yang sudah Ibu bagikan di halaman LMS Moodle ya. Setelah mengenal alat dan bahan dalam biologi, kita kembali lagi ke masalah Indomie. Ketika kita tiba-tiba ingin makan Indomie yang enak, kita pasti sudah memikirkan jawaban sementara bagaimana Indomie yang enak. Misalnya ditambahkan telur, ditambah cabai, atau sedikit sayur-sayuran. Setelah itu, kita mulai menyiapkan alat dan bahan, dan mulai melakukan langkah-langkah dalam memasak Indomie, mulai dari merebus air dan seterusnya.
Setelah Indomie siap disantap, kita akan mencicipi dan memutuskan apakah Indomie yang kita masak memang enak atau tidak. Begitu juga dalam biologi. Para ilmuwan memiliki cara ataupun prosedur yang sistematis untuk memecahkan masalah, yaitu disebut metode ilmiah. Mulai dari merumuskan masalah. Contohnya tadi, apa campuran supaya Indomie terasa enak? Ini adalah contoh merumuskan masalah. Kemudian, menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara. Contohnya seperti kasus Indomie tadi, sepertinya Indomie itu enak jika ditambahkan cabai, ditambahkan telur, dan lain-lain. Itu adalah prediksi awal kita, maka kita buktikan dengan memasak Indomie. Cara membuktikannya adalah dengan melakukan eksperimen. Eksperimen dalam biologi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi dan juga penelitian. Observasi yaitu dengan pengamatan, sehingga diperoleh data berupa kualitatif ataupun berupa deskripsi. Sedangkan jika dilakukan dengan cara penelitian, maka data yang diperoleh berupa kuantitatif ataupun berupa angka. Dalam masalah Indomie, menyiapkan alat dan bahan serta melakukan langkah kerja merupakan bagian dari eksperimen. Setelah dilakukannya eksperimen, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data. Apakah data yang kita peroleh mendukung hipotesis tadi ya? Jawabannya bisa iya dan bisa juga tidak. Jika iya, maka dibuat kesimpulan. Setelah dibuat kesimpulan, akan dipublikasikan hasil. Dalam kasus Indomie, kita punya hipotesis bahwa Indomie yang enak adalah ditambah cabai dan telur. Jika benar, maka kita bisa merekomendasikannya kepada teman-teman kita. Namun, jika eksperimen tidak mendukung hipotesis, maka dibuat evaluasi dan dilakukan penelitian baru. Contohnya, jika ternyata Indomie ditambah telur dan cabai ternyata tidak enak, maka kita evaluasi. Jangan-jangan penyebabnya adalah terlalu banyak cabai. Maka kalau kita memasak Indomie lagi, kita bisa mengurangi jumlah cabainya. Nah, tapi dalam metode ilmiah tadi, ada catatan nih teman-teman. Pada saat melakukan penelitian, digunakan 3 variabel. Ada variabel bebas, yaitu variabel yang bebas diubah dan mempengaruhi variabel terikat. Ada juga variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Selanjutnya ada variabel kontrol, yaitu variabel yang perlakuannya sama. Misalnya, jika kita melakukan penelitian pengaruh jumlah cabai terhadap rasa Indomie goreng. Kita melakukan 3 eksperimen. Yang pertama, Indomie goreng tanpa cabai. Yang kedua, Indomie goreng dengan 10 cabai. Yang ketiga, Indomie goreng dengan 20 cabai. Maka, variabel yang bebas kita ubah adalah jumlah cabai. Karena jumlah cabai ini akan mempengaruhi rasa Indomie goreng. Oleh karena itu, rasa Indomie goreng adalah variabel terikat, karena rasa Indomie merupakan akibat dari jumlah cabai tadi. Kemudian, variabel kontrolnya adalah Indomie sedap goreng yang warna putih ini. Dari ketiga percobaan itu, kita tidak boleh menggunakan Indomie yang berbeda-beda. Tidak boleh menggunakan Indomie soto, Indomie sakura, dan Indomie goreng. Karena kalau jenis Indominya berbeda, tentunya rasanya juga berbeda. Artinya, enak atau tidak enaknya Indomie bukan lagi karena jumlah cabai. Padahal yang ingin kita teliti adalah pengaruh jumlah cabai terhadap rasa Indomie goreng.
Oke deh, dalam melakukan eksperimen, kita juga harus memperhatikan keselamatan kerja. Nah, ini adalah keselamatan kerja. Mengenal alat dan bahan, serta bahan kimia berbahaya, menggunakan jas lab, masker, dan juga sarung tangan karet. Dilarang merokok, makan dan minum dalam laboratorium. Mengetahui cara memberi pertolongan pertama pada kecelakaan dalam laboratorium. Jika terjadi kerusakan alat atau kecelakaan, segera melapor ke petugas laboran. Ini wajib kita patuhi selama melakukan eksperimen dalam laboratorium. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang bagaimana cara biologi bisa mencapai ensiklopedia tentang makhluk hidup, bisa menjadi dasar dari ilmu-ilmu lain, dan juga bisa membuat manusia bertahan hidup. Ternyata itu karena adanya alat dan bahan serta metode ilmiah. Maka, sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.